Teman-teman udah pada mulai bosen belum? Di jalanan ngelihatnya Pajero Sport lagi, Fortuner lagi. Apalagi kalau udah pada muncul yang kebelet jadi pejabat suka masang ratator. Tapi nggak apa-apa nih, buat kalian yang nggak begitu tertarik sama dua produk mainstream itu, bentar lagi harusnya muncul saingan lama mereka. Karena kemarin di Thailand baru aja rilis Nissan Terra Facelift. Maka dari itu ikutin terus ya videonya, biar kita lihat lebih dekat kayak apa sih Nissan Terra Facelift 2021 ini. Saya Helmi Afriandi, selamat datang di Autofan Indonesia. Sorry nih teman-teman, kita pindah tempat ke garasi dulu sekalian siap-siap mau ngetes mobil. Soalnya kemarin hujan gede, jadi susah syutingnya. Anyway, kita balik lagi ke pembahasan si Terra ini ya. Jadi teman-teman kita nih di redaksi Autofan Thailand udah dapat footage-nya, udah lihat langsung, jadi videonya lengkap banget nih kalau pengen lihat lebih detail. Nah, karena agendanya bukan perubahan besar-besaran, jadi facelift doang, jadi platformnya tetap sama, dimensinya nggak banyak berubah, tetap pakai leather frame dan juga ya tinggi lebar sama panjangnya nggak begitu berubah banyak lah walaupun ada perbedaan sedikit. Tapi tetap dia jadi yang paling panjang, paling lebar sekaligus paling tinggi daripada Fortuner atau Pajero Sport. Dan jarak sumbu rodanya juga tetap jadi yang paling panjang. Makanya jangan heran ya kalau kelihatan kokoh banget dan keker. Tapi kalau kita lihat mukanya, wah ini lain banget daripada Terra yang kemarin nih. Kalau dulu serba simetris dan segaris, nah sekarang ini agak dibuat lebih dinamis lah gitu. Misalnya kayak grill jauh lebih gede dan bingkai trapesium itu ditarik ke bawah, otomatis garis bumpernya juga ikutan berubah dan lebih banyak aksen menekuk di samping-sampingnya gitu. Plus ada underguard yang warnanya satin buat nyimbangin aksen chrome supaya nggak terlalu kinclong, supaya masih dapat kesan ruggednya. Lampunya juga baru, mikanya tuh sekarang makin pipih, udah gitu isiannya juga lebih canggih. Sekarang udah pakai 4 LED proyektor pula dan ditutup kurva LED yang bentuknya C gitu. Itu LED-nya berfungsi sebagai LED DRL ya, yang bikin tatapannya tuh jadi tajam sekaligus elegan. Nah, kalau di samping sih sisa Terra lama tuh masih ngebekas banget, hampir nggak berubah. Tapi nggak apa-apa, justru bagian ini nih yang rasanya nggak perlu kena revisi. Apalagi lekukan khas di bahu belakang itu tuh yang nonjol bikin dia kelihatan atletis. Pun kalau ada perubahan paling-paling di peleknya doang nih. Sekarang jadi 6 palang dan diameternya 18 inci. Lebih stylish aja gitu bentuknya, terus pakai ya kayak ala-ala zaman sekarang dual tone. Ada yang suka, ada yang nggak juga ya soal kombinasi warna kayak gini. Lanjut di belakang, untungnya nggak begitu kena banyak revisi juga nih di belakang. Jadi menurut saya sih kalau di belakang ini justru sayang kalau diubah gede-gedean. Karena bagian inilah yang bikin Terra jadi yang paling maskulin di antara SUV leather frame yang ada di Indonesia. Nuansanya masih tetap kotak-kotak dan berotot, tapi pemanis garnisnya sekarang dibuat agak ke atas gitu. Berikut roof spoilernya sampai bumper dan underguardnya juga baru nih. Komposisi warnanya juga baru tuh sama di bawah. Overall perubahan bentuk Terra baru ini positif banget lah. Kesan rugged dari yang lama tetap bertahan, tapi modernisasi dan kesan elegan juga tetap tersampaikan. Lanjut ke bagian dalam, nah kalian bakal ngelihat kejutan di sini karena beda total sama Terra yang kemarin nih. Layout dashboardnya baru jauh lebih stylish, yang kemarin kan cenderung monoton, sekarang bisa kalian lihat agak asimetris dan mewah gitu. Setirnya juga baru pakai palang 3 dengan segala kontrol di kiri kanannya itu. Terus nuansa di dalam ini kita bisa milih antara warna burgundy black, campuran merah-merah marun sama hitam gitu, atau black beige buat kalian yang pengen konvensional aja. Bisa kalian lihat betapa mewahnya di dalam sini nih, lihat ya. Kelihatan banget banyak soft touch dan bungkusan-bungkusan kulit sampai ke dashboardnya. Motif jok kulitnya juga cukup mewah dengan aksen yang kayak gini nih, kayak motif-motif kupat tahu. Dan yang makin asik lagi, di dalam kabin Terra ini cukup kedap suaranya. Kenapa? Karena Nissan masangin acoustic glass di kaca bagian depan supaya suara bising dari luar tuh nggak terlalu banyak masuk. Udah gitu, audionya di trim tertinggi nih, pakai Bose. Waduh, pol nggak? Udah kedap, audionya Bose lagi. Upaya modernisasi juga kelihatan banget di dalam sini. Kayak sekarang udah pakai electronic parking brake, nggak kayak kompetitornya yang masih konvensional pakai tuas rem tangan biasa. Terus yang tadinya knop AC masih puteran konvensional, sekarang udah pakai tombol plus ada layar digitalnya. Dan buat versi 4x4, buat mindahin penggeraknya cukup tinggal pencet tombolnya doang. Udah kayak yang lain kan, canggih. Head unitnya juga baru, sekarang jadi 9 inci dengan kemampuan voice recognition dan kemampuan koneksi wireless Android Auto dan Apple CarPlay. Udah ngikutin zaman sekarang, cukup lah. Terus ada tambahan juga roof monitor yang besarannya sekitar 11 inci, itu bisa terkoneksi HDMI dan bisa juga dikoneksi dengan Smart TV gitu. Jadi penumpang di belakang bisa nonton lebih jelas dengan layar yang besar dan format
playernya adalah format zaman sekarang, bukan DVD lagi, udah jadul itu. Terus udah lengkap juga dari depan sampai belakang itu ada port USB yang total jumlahnya ada 5 buah dan ada wireless charging asal handphone kalian bukan Samsung J2 Prime ya. Nah, itu nggak bisa dicas wireless. Selain di interiornya berubah, fitur-fitur hiburannya juga nambah. Yang paling penting adalah perangkat safety aktifnya nambah juga. Kalau yang versi kemarin kan yang udah di stop sama Nissan itu tuh penjualannya udah ketinggalan zaman ya fitur safety-nya. Sekarang di versi baru udah mulai menyeimbangi Fortuner maupun Pajero Sport walaupun belum ada adaptive cruise control ya. Nah, ini salah satunya adalah ada fungsi pengereman otomatis atau bisa kita bilang sebagai intelligent emergency braking. Itu yang bisa ngerem sendiri kalau misalnya jarak mobil kita sama jarak mobil depan udah terlalu dekat. Ada juga intelligent forward collision warning, ada juga intelligent driver alertness, ada juga lane departure warning. Malah ada kamera 360 derajat juga, sama blind spot warning, rear cross traffic alert, sampai spion tengah yang bentuknya monitor. Duh, canggih. Lanjut, terus kita buka kap mesinnya. Di balik ini ada apa sih? Di Thailand ini sekarang pakai mesin diesel 2300 cc, tapi sebenarnya secara output masih persis sama Terra yang kemarin, yaitu mampu menciptakan tenaga sebesar 190 horsepower dan torsinya 450 Nm. Semua itu disalurkan lewat transmisi 7 percepatan otomatis ke roda belakang, atau misalnya kalau beli yang versi 4x4 ya ke depan dan belakang. Nah, buat pengetahuan aja nih, tenaga segini tuh udah cukup banget, bahkan yang paling besar di antara kelas SUV leather frame seperti Fortuner maupun Pajero Sport. Coba aja nih, bandingin sendiri. Outputnya jauh lebih besar punya Nissan Terra. Menarik kan? Nah, udah mukanya makin ganteng, dalamnya makin mewah, dan fiturnya nambah. Udah gitu mesinnya yang paling kencang pula. Ini sih Pajero Sport sama Fortuner mesti hati-hati ya nggak sih? Soalnya model-model kayak Terra gini pasti memikat banget buat kalian yang nggak suka produk mainstream dan sekaligus seneng SUV leather frame yang bentuknya bener-bener rugged. Terakhir adalah harganya. Di Thailand ini sekarang yang paling murah itu sekitar 519,6 jutaan. Terus di varian tengah itu sekitar 628 jutaan. Dan varian 4x4 649,6 jutaan. Mungkin kalau masuk Indonesia nanti ya harganya bakal kurang lebih sama lah sama Pajero Sport sama Fortuner. Ada di rentang segituan. Nah, kalau teman-teman lebih seneng mana nih? Ngelihat Terra baru ini atau tetap setia sama Fortuner atau Pajero Sport itu? Coba komentar di bawah, suka yang mana? Terima kasih udah nonton channel Autofun Indonesia. Jangan lupa subscribe supaya kalau ada video-video baru langsung ada tuh notifikasinya, oke? Dan jangan lupa juga kunjungin website kita di www.autofun.co.id supaya tahu informasi lengkapnya dan ada berita-berita terbaru tentang otomotif setiap hari. Saya Helmi Alfriandi pamit, ciao!